Mungkin seperti apa, Abah? Kenceng ya, oke. Satu memberikan penjelasan. Di dalam, jadi saya tadi diminta untuk memberikan penjelasan mengenai adanya rekaman CCTV kegiatan di suatu ruangan. Jangan lupa ini sidang tertutup ya, jadi saya juga tidak akan terlalu banyak, jadi sidang tertutup di mana ada bukti CCTV di dalam suatu ruangan di mana di sana terjadi ada semacam pertikaian antara kedua belah pihak. Kemudian ya karena saling silang pendapat atas sesuatu, nanti yang bersangkutan mungkin bisa menjelaskan. Nah, sesuatu tersebut kemudian menjadi pokok pembicaraan yang jadi keras sehingga membuat salah satu pihak sangat marah. Kemudian nomor antrian 74, silakan menuju loket 5. Oke, yang jadi satu pihak yang pria. Nomor antrian 75, silakan menuju loket 1. Ya, jadi yang pihak prianya tersebut menjadi bicara keras kepada yang wanita. Kemudian ada suatu bentakan-bentakan, ada suatu bicaranya kencang sehingga membuat suasana jadi semakin tidak kondusif, ya. Dan dari perbuatan tersebut, kalau yang wanita ya diam aja, ya pasrah aja, ngomong tenang. Tetapi yang ini agak keras, karena diam aja mungkin jadi ada membuat yang prianya ini jadi pengen intens untuk berinteraksi dengan yang wanitanya untuk ngomong gitu ya, minta respon, sampai kemudian terjadi kontak tubuh ya secara keras. Silahkan diterjemahkan, kalau saya bahasanya bahasa telematika ya. Jadi kalau gini lah, kalau bahasa telematikanya kita melihat bahwa itu terjadi adanya suatu kontak kekerasan ya, sampai ada suatu terjadi benturan. Mungkin siapa yang Tetapi kalau di sininya tidak ada sekarang, apakah itu termasuk kriteria KDRT atau bukan, silakan itu secara pakar hukum nanti yang menilai ya. Tetapi kalau di bahasa telematika kita ngelihat ada satunya bukti suatu kontak keras ya di CCTV bukti keras ya, benturan dan benar-benar memang terkena sampai yang satunya waktu udah dihajar gitu sampai terpental. Berarti yang diduga dilakukan oleh pihak pria. Diduganya dia ya, berarti di situ ada kontak itu jelas saya bilang ya, nanti kan bisa kita dia dilakukan pihak pria, oke lah pihak pria, kemudian yang wanitanya sampai terpental karena kontak tersebut. Lalu ada juga kontak jadi melakukan sesuatu, yang pernah melakukan sesuatu kepada kepalanya yang wanita ya, di situ jadi konteks ini sehingga dengan pergerakan tangan yang pria kemudian membuat si kepala wanita sampai kayak terdorong ke depan karena dari sebelah samping gitu kan, berhadapan-hadapan. Nah, di saya secara telematika selalu saya tidak bisa menyampaikan bahwa itu adalah apa yang dilakukan, apa yang terjadi, karena terjadinya dari sisi kanannya, di sisi kanannya yang kamera. Ya, jadi apa yang dilakukan sebenarnya di sini, apa yang dilakukan itu nggak ketahuan jelas. Tetapi yang pasti gerakan tersebut itu suatu kekerasan kepada kepala yang wanita, karena seiring dengan gerakan tangan yang pria, kepala si wanita juga terdorong ke depan. Sama aja seiring dengan waktu ada hantaman dari yang kepala pria, kepala yang wanitanya itu terdorong ke belakang. Nomor antrian C32 dengan nomor perkara. Berarti penegasan Abah di sini didatangkan oleh pihak wanita ya, Bang? Silakan masuk ke ruang sidang 3. Jadi saya teruskan dari di sini, bentar belum selesai ya. Jadi pada saat dia terbentur ini, kemudian kepala wanitanya itu sampai terdorong ke belakang. Nah, ada juga gerakan yang sama dengan kepala yang pria itu seperti kayak gitu, tetapi tidak terkena. Jadi kalau secara digital apabila tidak terkena ya kita bisa lihat itu tidak terkena, tapi yang kena ya kena. Nomor antrian C32 Sampai sama saya kayak gini keganggu, saya mau tenang. 134 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Oke, tadi pertanyaannya. Abah didatangkan di sini oleh dari pihak wanita. Dari pihak pengacaranya. Pengacara wanita. Iya. Oke, udah aman. Kenapa? Gimana? Ada lagi ya, kalau dari sini, jadi nanti saya cuma diminta pembuktiannya, karena kalau pembuktian secara verbal itu terlalu teknis, jadi diminta oleh hakim saya melakukan membuat pembuktian untuk yang sebelah tertulis agar lebih mudah dicerna. Ya, agar ada dua bukti tertulisnya yang nanti akan saya serahkan. Oke, terima kasih Abah. Ya.
Sudah ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu ada agenda pemeriksaan ahli ya terkait dengan permohonan ini gitu kan. Nah, ahli ini ada 3. Yang pertama itu adalah ahli forensik yang diajukan oleh Paula atau tim kuasa hukumnya. Yang kedua itu adalah ahli dokter anak ya. Ahli dokter anak itu menjelaskan tentang tumbuh kembang anak ini seperti apa gitu. Terus kemudian ada ahli digital forensik atau ahli IT. Nah, dari saksi yang diajukan ini, menurut kami itu yang paling penting itu adalah ahli forensik. Tapi bagaimana ahli psikologi. Tapi bagaimana materinya saya mohon maaf tidak bisa sampaikan juga karena ini persidangannya kan persidangan tertutup. Tapi prinsipnya dalam persidangan itu tadi ada ahli IT atau ahli digital itu sebenarnya tidak ada relevansinya ya dalam perkara ini. Karena ini bukan perkara pidana yang harus dibuktikan bagaimana metadatanya diambil, bagaimana video itu digambarkan dalam sebuah konstruksi digital gitu kan. Saya rasa tidak penting gitu. Nah, oleh karena itu tadi kami menyampaikan juga bahwa hal-hal yang dalam kaitannya hukum acara pidana itu hal-hal yang sudah diakui sama-sama itu ya sudahlah, tidak usah disampaikan lagi karena sudah dibenarkan gitu loh. Tetapi ada hal dalam video itu yang yang disangkal oleh Baim sendiri. Kira-kira begitu. Itu inti dari keterangan yang diajukan oleh ahli-ahli tadi. Bang, tapi kalau tadi disampaikan sama salah satu pakar, katanya ada kontak fisik yang dilakukan Baim sendiri ke Paula, betul nggak sih Bang? Kenapa gimana? Ada kontak fisik yang Oh, nggak ada. Ada dugaan kekerasan mungkin Bang tersebut ada kontak fisik antara Kalau penglihatan kami itu katanya siapa itu? ahli telematika tadi. Yang tadi diwawancara. Betul. Nah, kalau penglihatan kami itu tidak ada kontak fisik, tapi bahwa itu ada percakapan yang serius ada. Tapi kalau kontak fisik, menurut penglihatan kami ya di dalam tadi tidak ada. Sampai ada terpental. Nggak ada itu berlebihan. Iya, kan ada CCTV-nya juga mungkin. Bang. Dorong itu berarti kan pakai tangan begini, orang lagi begini nggak ada dorong-dorongan. Terpental. Ngobrol ini Kalau verbal kan tidak ada kontak fisik. Iya, tidak ada kontak fisik. Memang tidak ada kontak fisik. Ketika ada seseorang yang seperti itu kan ada kontak fisik. Ya makanya saya bilang itu adanya statement terpental itu dari mana? Dari video yang dilihat oleh seorang pakar telematika bahwa ada 2 orang lagi Dari persidangan tadi tidak ada yang terpental. Bukan, Persidangan Bang. tadi. Dari video CCTV. Iya, yang dimaksud sama yang teman-teman media tadi bilang itu oleh ahlinya kan bilang ada yang terpental, begitu kan? Nah, kami melihat dalam fakta persidangan itu tidak ada yang terpental, gitu. Nah, kalau ada kesimpulan terpental, ya itu terserahlah mereka, bagian mereka karena mereka yang ngajuin ahli, mereka yang bilang terpental. Tapi kalau kami lihat tidak ada yang pental begini, nggak ada. Itu Tapi, biasa. Ada pembicaraan serius. Tapi kalau kontak gitu. fisik yang kayak cuman ini kayak ngedorong gitu ada. Nggak ada kontak fisik. Intinya nggak ada kontak fisik di situ. Gitu. Makanya saya bilang itu kalau ada kesimpulan, ada yang terpental, itu tidak ada. Gitu. Nah, apalagi sampai kontak fisik nggak ada. Kalau tadi di dalam persidangan tuh kayaknya alot Bang, mungkin juga ada perdebatan kan antara kedua prinsipal. Perdebatan antara Baim sama Paula ada. Terjadi memang cukup panjang lah mereka berdua itu. Ya, sama-sama mencari. Jadi begini prinsipnya. Mereka mau mencari kebenaran, kami juga mencari kebenaran. Nah, perdebatan itu jangan kemudian diartikan sebagai upaya adalah untuk melakukan perlawanan yang tidak jelas. Tapi itu harus diartikan sebagai upaya untuk mencari keadilan bersama. Bahwa kami merasa ini tidak adil, silakan. Bahwa mereka juga merasa itu tidak adil, ya silakan. Kan begitu. Nah, inilah yang kita uji bersama di persidangan. Gitu. Tapi Baim sendiri katanya tadi ada suara lebih keras gitu dari Baim sendiri tuh dipicu karena apa sih Bang?
Nah itu materi, kalau itu materi dari persidangan di dalam video itu nggak bisa saya sampaikan. Pemicunya ada, kenapa sampai ada suara keras, itu ada pemicunya. Sehingga tadi itu ada obrolan gitu kan antara sini sama Baim, antara Paula dan Baim itu ada. Sebatas argumen saja, selebihnya tidak ada. Apalagi sampai ada kontak fisik itu nggak ada. Selanjutnya Baimnya sendiri akan mendatangkan juga kah Bang saksi lagi untuk menepis. Tadi Baim menyampaikan sebelum persidangan berakhir, dia bilang saya mau mengajukan ada sekitar 2 atau 3 bukti lagi ya, terkait dengan sebenarnya ada kelanjutan dari versi yang tadi dilakukan analisis oleh ahli tadi itu. Itu ada video berikutnya yang tidak dilakukan analisis. Nah itulah kemudian yang akan mau disampaikan kepada majelis hakim lagi untuk dijadikan bukti. Nah dari situ nanti rangkaiannya kan harus jelas. Ini peristiwa ini terjadinya jam berapa, yang tadi dianalisis itu terjadi kalau saya nggak salah baca tadi itu di bulan tahun 2024 sekitar bulan Juni apa Juli. Nah setelahnya itu di beberapa menit kemudian itu ada lagi sebenarnya video itu gitu loh. Nah itu juga sebenarnya ada video yang kalau menurut Baim itu yang sebenarnya lebih penting untuk dikupas, tapi sebenarnya tidak disampaikan oleh Paula dan tim kuasa hukum. Artinya video tadi CCTV itu tidak utuh diperlihatkan? Iya, tidak utuh. Dan itu sudah dinyatakan oleh ahli. Saya memang tidak memeriksa utuh. Ahli memang menyatakan saya tidak memeriksa utuh soal video itu. Ahli cuma diminta sama Paula dan tim kuasa hukumnya untuk memeriksa video ini gitu. Nah yang lain-lain nggak ada. Artinya membantah dengan kontak fisik. Ya nggak ada itu, nggak ada kontak-kontakan begitu, nggak ada. Bang, kan ini statusnya juga Paula sama Baim masih suami istri ya Bang. Mungkin kemarin ada pernyataan dari kuasa hukum Paula kalau anaknya tidak dipertemukan dan dibawa syuting tanpa izin ke ibunya sendiri, itu gimana sih Bang? Dibatasi untuk bertemu gimana tuh Bang? Kan dari awal Baim sendiri sudah sampaikan bahwa beliau itu tidak pernah membatasi, tidak pernah menghalang-halangi Paula untuk bertemu anaknya ya. Soal ada tadi yang bilang dibawa keluar kota itu kalau dibilang saya tidak tahu ya kalau memang ada dibawa keluar kota karena kan sampai urusan pribadinya Baim seperti urusan pekerjaan bawa keluar kota itu kita nggak masuk sampai ke sana gitu. Jadi kalau pertanyaan itu saya nggak tahu lah ya gitu. Bang, kenapa sih hari ini Bang Sabu tidak? Ada urusan keluarga, beliau lagi mendadak, beliau ada urusan keluarga ya. Saya ditelepon untuk ini juga mendampingi Baim dalam proses persidangan gitu. Itu ya. Oke. Ya. Thank you Bang. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Hari ini kami itu menghadirkan 3 orang ya ahli gitu. Pertama itu ahli anak, kemudian kedua psikolog, dan kemudian ketiga itu ahli digital forensik gitu. Nah kemudian mereka adalah orang-orang yang kredibel dan tahu tentang konteks gitu ya. Nah oleh sebab itu makanya dapat dikualifikasikan orang memang tepat untuk menyangkal dari dalil-dalil yang telah ada selama ini gitu ya. Nah jadi itu tujuannya untuk menjernihkan dari suatu teks-teks yang ada selama ini. Jadi lebih memberikan perspektif pada hakim terkait dengan dalil-dalil yang terdahulu yang sebenarnya kami bantah. Nah, jadi itu sih para ahli yang kami ajukan ya. Oleh sebab itu makanya cukup kredibel bagi kami untuk mengajukan mereka, sehingga cukup tepat kalau misalnya hakim nanti ke depan itu dapat menerima dalil-dalil kami. Ya. Bantahannya soal selingkuhan juga, Bang. Bantahan soal isu perselingkuhan juga. Ya intinya lebih kepada persoalan ini kan bagaimana memberikan suatu kondisi yang terbaik bagi anak. Lebih pada itu sih sebenarnya. Bang tadi sudah sana membantah
sebelumnya dari pakar telematika mengatakan ada kontak fisik yang dilakukan dari Baim ke Paula, itu benar Bang? Ya kalau itu kan udah materi persidangan ya, kami nggak bisa masuk ke jauh lebih dari itu gitu. Tapi pada intinya pada saat ini kami itu menghadirkan ahli-ahli yang memang betul-betul kredibel terkait dengan itu. Jadi kami menguatkan apa yang perlu dikuatkan dan kemudian membantah dari sesuatu dalil yang menurut kami itu tidak benar. Itu sebenarnya. Oke? Biasanya Bang tidak setuju katanya akan adanya ahli-ahli seperti forensik dan sebagainya karena ini persidangan cerai bukan pidana gitu Bang. Ini kan kaitan dengan bukti-bukti kan gitu. Nah, kenapa ini perlu dihadirkan? Karena gini, terdahulu kan kami sudah katakan bahwa ini kan banyak bukti elektronik kan. Nah, untuk bukti elektronik itu makanya harus diukur secara apakah itu kredibel bukti tersebut, apakah bukti itu adalah mempunyai suatu autentifikasi yang benar gitu kan. Jadi untuk mengukur-ukur itu sih sebenarnya gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kami ingin datangkan gitu kan, karena kami itu mengatakan kalau bukti-bukti tanpa adanya pembanding itu tidak kredibel atau tidak valid gitu kan. Oleh sebab itu tidak bisa dijadikan pegangan untuk suatu penguat dari suatu dalil dalam suatu permohonan gugatan. Itu kira-kira. Jadi relevan. Videonya hanya sepotong-sepotong Bang, pedofil katanya pihak kami juga harus. Ya itu makanya kita datangkan ahli forensik kan, gitu. Itu tujuannya gitu kan. Nah karena kan dari sekian banyak bukti-bukti yang ada itu kan bukti elektronik, gitu kan. Nah itu tidak ada pembanding. Itu yang kita tanyakan, lebih pada itu aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Makasih banyak ya. Perihal yang katanya Paula sendiri susah akses anak yang kemarin katanya dibalik tanpa memberitahu lagi belum Bang? Kalau ya yang saya tahu ya mungkin akan dicoba untuk ngobrol gitu ya, apakah bisa untuk bertemu dengan anak atau tidak. Tapi memang selama ini memang dibatasi atau seperti apa sih Mas? Karena kan Paula kan sempat nulis di story-nya bahwa bilang katanya ketemu anak hanya di sekolah. Gimana nih Bang mungkin? Ya, terkait dengan itu mungkin dicoba nanti ya untuk bisa mempertemukan apakah kedua belah pihak itu bisa memberikan waktu dan kemudian bisa memberikan keluasaan dalam artian gini ya, apakah ada nanti persesuaian waktu gitu kan, macam-macam sih nanti gitu ya untuk ketemu dengan anak gitu kan. Nah, terkait dengan itu baru dicoba gitu, nanti terkait dengan itu gitu ya. Nah, jadi tapi pada intinya sekarang kita tuh menghadirkan 3 ahli dan tujuannya satu untuk kepentingan anak, 2 itu untuk kepentingan apakah bukti-bukti tersebut itu memang bisa dikatakan valid dan itu bisa dipergunakan bagi hakim untuk memutus perkara ini. Itu kira-kira. Bang, tapi kan cukup lama Bang akses untuk ketemu anak, susah sekali Bang. Ya tadi kan udah kan disebutkan. Oke Bang. Bang. Sendiri sempat ngobrol juga nggak sih ke Abang nih terkait pembatasan tersebut Bang? Yang merasa dibatasi? Ya itu materi di dalam situ tadi. Oke, Bang. Agenda selanjutnya Bang? Masih ada sidang lanjutan. Nah, kemudian kalau misalnya nanti kita akan diskusikan lagi apakah masih ada saksi fakta atau enggak. Kalau misalnya enggak berarti kita akan lanjut pada kesimpulan. Berarti di tanggal 5 ya. Tanggal 5 ya. Oke. Terima kasih Bang. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Oke. Bang 5 menit.